Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA di SD, sifat cahaya, lensa cembung dan cermin cekung bersama Prithia Norma NIM 857866667 dari UPBJJ UT Surakarta dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan dosen Bapak I Gede Arjana SPD MSc RWTH. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin dan lensa, membentuk jarak titik api atau F, lensa cembung dan cermin cekung, serta menentukan kekuatan lensa cembung. Apakah kalian tahu apa itu cermin? Cermin adalah objek dengan permukaan halus yang mengkilap dan mampu memantulkan cahaya dengan sangat baik. Saat cahaya menyentuh permukaan cermin, cahaya itu dipantulkan kembali sehingga kita dapat melihat bayangan dari objek yang berada di depannya. Cermin ada 3 jenis, ada cermin datar, cermin cembung, dan cekung. Cermin datar permukaannya datar, cermin cembung permukaannya melengkung keluar, sedangkan cermin cekung permukaannya melengkung ke dalam. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah nyata, terbalik, diperbesar, atau diperkecil bergantung pada jaraknya. Lalu, apa bedanya dengan lensa? Lensa adalah benda bening yang bisa membelokkan cahaya dan membentuk bayangan. Lensa sering dipakai pada kacamata, kamera, dan lup. Lensa ada 2 jenis, lensa cembung yang melengkung keluar dan lensa cekung yang melengkung ke dalam. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung ada nyata, terbalik, diperbesar jika benda jauh dari lensa, dan maya, tegak, diperbesar jika benda dekat dengan lensa. Sedangkan lensa cekung bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Penggunaan cermin. Cermin datar digunakan untuk di rumah, cermin hias, dan periskop. Cermin cembung digunakan untuk spion kendaraan, cermin pengawas di toko, cermin di jalan raya. Sedangkan cermin cekung digunakan untuk reflektor lampu sorot dan reflektor teleskop. Penggunaan lensa dalam kehidupan. Lensa cembung digunakan untuk kacamata orang rabun dekat, lup atau kaca membesar, mikroskop kamera, dan proyektor. Lensa cekung digunakan untuk kacamata orang rabun jauh dan teropong bintang pada bagian tertentu. Pengaruh permukaan cermin. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan. Jika permukaan cermin tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Percobaan pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Di sini bisa dilihat kami menggunakan cermin datar, kemudian di sampingnya ada lensa, dan kemudian ada senter. Saat senter dinyalakan, tidak terbentuk bayangan pada layar. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu maya, yang artinya hanya bisa ditangkap pada cermin tersebut. Begitu pula saat menggunakan lilin, bayangan yang terbentuk hanya pada cermin datar tersebut, bukan pada layar. Berikutnya yaitu dengan menggunakan cermin cembung dengan posisi yang berurutan. Yang pertama yaitu cermin cembung, kemudian lilin, dan yang di sampingnya ada kertas atau layar. Sama halnya dengan cermin datar, tidak terbentuk bayangan pada layar atau kertas, akan tetapi bayangan langsung muncul pada cermin tersebut. Yang ketiga, kami menggunakan cermin cekung dengan posisi yang sama, yaitu cermin cekung, kemudian lilin, dan di sampingnya ada kertas atau layar. Kami atur jarak lilin dan lensa agar terbentuk bayangan pada layar, karena cermin cekung ini berbeda dengan cermin cembung dan cermin datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini adalah bersifat nyata dan terbalik, sehingga bisa ditangkap oleh layar. Besar kecilnya bayangan bergantung pada jarak benda. Percobaan berikutnya yaitu percobaan pembiasan cahaya. Yang pertama kami lakukan adalah menggunakan senter, kemudian di tengah ada layar,
dan di sebelah layar ada balok kaca. Di sini balok kaca kami menggunakan gelas. Hasil praktikum menunjukkan tidak ada bayangan yang terbentuk pada layar. Selanjutnya, kami menggunakan lensa cembung untuk mengamati suatu huruf. Bisa dilihat, lensa cembung pada lup atau kaca pembesar ini dapat digunakan untuk memperbesar tulisan. Tulisan dalam lensa cembung ini, dalam hal ini lup, tampak maya, tegak, dan diperbesar. Jika kita lihat bahwa semakin dijauhkan dengan lensa, maka huruf yang terbentuk semakin besar, semakin jauh lagi akan tampak kabur. Masih menggunakan lensa cembung, akan tetapi lain mekanisme. Di sini kami letakkan beberapa benda secara berurutan dari kiri ke kanan, yaitu lilin yang menyala, kemudian lensa cembung, dan sebelahnya lagi ada layar atau kertas. Di sini tampak terbentuk bayangan benda, yaitu tampak nyata, terbalik, dan bisa diperbesar atau diperkecil bergantung pada jarak benda. Bayangan yang terbentuk pada lensa cembung dapat maya atau nyata, tegak atau terbalik, dan dapat diperbesar atau diperkecil. Berikutnya, mengamati huruf dengan menggunakan lensa cekung. Dalam hal ini, kami menggunakan kacamata untuk melihat huruf-huruf. Dengan menggunakan lensa cekung, huruf-huruf tampak maya, tegak, dan semakin jauh, semakin kecil. Percobaan terakhir yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Kita gunakan lensa cembung terlebih dahulu dengan posisi secara berurutan, yaitu lensa cembung, kemudian ada lilin di tengah, dan di sebelahnya ada layar atau kertas. Di sini dapat kita lihat tidak terbentuk bayangan pada layar atau kertas. Dengan posisi benda berada di antara lensa cembung dan layar atau kertas, tidak terbentuk atau tertangkap bayangan pada layar, akan tetapi langsung pada lensa tersebut. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Yang berikutnya menggunakan cermin cekung dengan posisi yang sama, yaitu benda terletak di antara cermin cekung dan layar atau kertas. Dapat kita saksikan terbentuk bayangan pada layar atau kertas, yaitu nyata, terbalik, dan dapat diperbesar maupun diperkecil. Hal itu bergantung pada jarak benda. Berikut ini saya lampirkan data hasil pengamatan. Berdasarkan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan serta dibiaskan. Cermin memantulkan cahaya dan membentuk bayangan, sedangkan lensa membelokkan cahaya dan membentuk bayangan nyata atau maya. Demikian praktikum sifat cahaya, lensa cembung, dan cermin cekung kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next time. Bye.